Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan prima, perkenalkan nama saya Didik Rahmatullahi Nisa, kelas RA1, jurusan Teknik Informatika di Universitas Bima Geraha. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan yang dimaksud di sini merupakan metafora untuk internet. Karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan internet. Cloud computing dapat memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya, seperti kemudahan mengakses informasi dan data melalui internet, serta kemudahan menjalankan program tanpa harus melakukan pemasangan terlebih dahulu. Cloud atau awan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan koneksi internet. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan atau aktivitas seperti pengelolaan data atau pengolah data. Bingung ya? Oke, baik, saya coba sedikit menjelaskan dengan simpel ya. Kita ambil contoh aplikasi yaitu Google Drive. Oke, jika kita menyimpan data di Google Drive, data kita akan selalu available. Maksudnya adalah kapanpun kita mau mengakses atau kapanpun kita membebankan datanya, itu pasti selalu ada. Jadi gini contohnya, saya upload video tengah malam nih. Ketika kita cek pas waktu pagi, itu video pasti masih ada tersimpan dengan baik itu. Nah, yang kedua, kita tidak perlu menyediakan storage atau penyimpanan sendiri. Karena apa? Karena file disimpan di cloud storage, bukan di internal storage kita. Jadi, Google Drive itu sebenarnya nyimpen data kita di dalam data center atau server yang selalu on 24 jam dan terhubung ke internet. Jadi asal kita terhubung dengan internet, maka kita juga akan terhubung dengan data kita di cloud. Apa aja nih? Contoh yang ada di cloud computing. Ada banyak sekali contoh pemanfaatan cloud computing yang dapat kalian temui. Walaupun merupakan layanan yang relatif baru, cloud computing sudah digunakan oleh berbagai pihak mulai dari pribadi, bisnis kecil, korporasi, bahkan pemerintah. Berikut ini adalah contoh beberapa contoh yaitu pemanfaatan cloud computing yang paling umum. Nah, yang pertama ada surat elektronik atau email, ada penyimpanan data, ada analisis data, ada juga streaming baik itu audio maupun video, serta yang terakhir pembuatan aplikasi. Lalu mengapa kita harus menggunakan cloud computing? Benarnya ada banyak macam-macam kenapa kita harus menggunakan cloud computing. Tapi saya di sini cuma mau ambil 3 poin utama, yaitu satu, nah ada efisien. Salah satu keuntungan terbesar dari penggunaan cloud computing adalah kemampuannya untuk meningkatkan dan menurunkan spesifikasi kebutuhan sesuai dengan tuntutan real time. Jika pengguna membutuhkan lebih banyak ruang CPU, hard drive maupun RAM, kebutuhan tersebut dapat disediakan dengan cepat. Pengguna tidak perlu melakukan peningkatan secara manual, cukup meminta penyedia layanan cloud yang digunakan untuk melakukan peningkatan yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, pengguna juga bisa meminta pihak penyedia layanan cloud untuk menurunkan yang sebelumnya sudah ditingkatkan ke spesifikasi aslinya. Dan yang kedua ada fleksibel. Ketika data yang dimiliki oleh pengguna terlalu besar, layanan cloud dapat secara otomatis melakukan peningkatan kapasitas hanya dalam hitungan menit saja melalui fitur self-provisioning. Dengan begitu, pengguna tidak perlu melakukan peningkatan kapasitas secara manual seperti menambah jumlah komputer. Nah, yang ketiga itu ada hemat atau yang terakhir. Alasan terbesar mengapa Anda harus mulai menggunakan cloud computing adalah karena biaya yang lebih hemat. Untuk melakukan penyimpanan data, cloud computing tidak memerlukan biaya untuk perangkat keras. Selain itu, cloud computing juga dapat mengurangi biaya perawatan dan penggunaan listrik.
Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir cerita. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Oke, tapi kualitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.